Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam jumpa dari saya sebagai tutor Anda, Junita Kristi Makawawa, dalam mata kuliah Filsafat Ilmu SPIK 4006 dengan menggunakan bahan materi pokok kode SPIK 4006. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu filsafat ilmu selama 8 sesi pertemuan tutorial online ini. Dan saya sangat berharap Anda dapat bersungguh-sungguh belajar dalam tutorial dengan membaca buku materi pokok, baik dalam bentuk digital di ruang baca virtual atau melalui bahan ajar cetaknya. Mata kuliah filsafat ilmu ini akan menengahkan beberapa topik yang dianggap perlu untuk ditutorialkan. Topik-topik tersebut mencakup konsep filsafat, objek formal dan objek material antara filsafat sebagai ilmu dan filsafat ilmu, peran dari kedudukan landasan keilmuan dalam pengembangan keilmuan, keberadaan ilmiah dalam metode ilmiah, penerapan metodologi dalam pengembangan ilmu-ilmu pendidikan melalui penelitian, beberapa desain penelitian dalam ilmu pendidikan, pilar-pilar pendidikan nasional dari sudut pandang filosofis, dan isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Selama kegiatan tutorial online ini berlangsung, Anda diminta untuk aktif dalam berdiskusi. Keaktifan Anda dalam berdiskusi di dalam ruang diskusi yang telah disediakan dalam setiap pertemuan adalah hal yang sangat penting, sebab hal tersebut memiliki penilaian yang sangat signifikan. Selain dari tugas-tugas dalam tutorial ini, penugasan akan diberikan sebanyak 3 kali yang akan Anda dapatkan pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Mata kuliah filsafat ilmu ini bertujuan untuk memberikan Anda kemampuan dan keterampilan dalam memandang secara kritis isu masalah-masalah pendidikan melalui proses berpikir dan bernalar yang kritis, rasional dan logis dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan dan paradigma, serta dalam menjalankan tugas profesional Anda sebagai pendidik dalam dimensi pemberdayaan dan pembudayaan. Materi yang hendaknya Anda pelajari dalam BMP mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep filsafat, kajian filsafat sebagai cara berpikir, ciri-ciri berpikir kefilsafatan, konsep filsafat ilmu. Yang kedua, objek formal dan objek materi antara filsafat sebagai ilmu dan filsafat ilmu. Yang ketiga, peran dan kedudukan landasan keilmuan dalam pengembangan keilmuan. 4. Kebenaran ilmiah dalam metode ilmiah, pola berpikir induktif, pola berpikir deduktif, dan pola berpikir abduktif. 5. Peranan metodologi dalam pengembangan ilmu pendidikan melalui penelitian, beberapa desain penelitian dalam ilmu pendidikan, pilar-pilar pendidikan nasional dari sudut pandang filosofis. Dan yang keenam, isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Setelah Anda mempelajari dan mendiskusikan semua topik-topik tersebut, Anda akan memperoleh pengalaman belajar yang menakjubkan dalam hal peningkatan kemampuan berpikir dan bernalar Anda secara komprehensif, mendalam, kritis, rasional, dan logis. Dan tentunya semuanya itu bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan diri dan profesionalisme Anda. Misalnya, Anda akan mampu menerapkan konsep filsafat secara praktis dalam kehidupan Anda sehari-hari, secara khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan Anda sehari-hari, melalui cara Anda berpikir, bahkan terhadap hal-hal yang belum sempat Anda pikirkan. Untuk mengukur kemampuan Anda dan keterampilan Anda dalam mata kuliah ini, Anda akan dinilai secara objektif, yang didasarkan pada keaktifan dalam berdiskusi dalam ruangan diskusi, penyerahan tugas-tugas yang diberikan, hasil penilaian UTS, dan hasil UAS. Semua item tersebut akan diakumulasikan menjadi nilai akhir Anda untuk mata kuliah ini. Dan ada 3 hal penting yang perlu Anda perhatikan selama mengikuti pembelajaran tutorial online mata kuliah filsafat ilmu, yaitu 1. Pahamilah dengan benar konsep-konsep yang ada di dalam mata kuliah ini. Yang kedua, latihlah kemampuan berpikir dan bernalar Anda secara maksimal. Dan yang ketiga, bertanyalah kepada tutor Anda tentang segala hal yang terkait dengan topik pembahasan yang masih membingungkan bagi Anda. Dan terakhir, saya persilakan Anda untuk saling memperkenalkan diri Anda masing-masing dengan santun pada ruang perkenalan yang disediakan. Dan pada akhirnya, selamat belajar dan tetap semangat.